Jajaran direksi dan komisaris Garuda Indonesia baru telah ditunjuk. Beres-beres di tubuh Garuda Indonesia diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan publik tentang kinerja dan pelayanan Garuda Indonesia. Apa saja catatan dan PR besar yang menanti bos Garuda Indonesia yang baru? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat penerbangan Alvin Lee yang tergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Alvin. Selamat malam, Mbak. Pak Alvin, kalau Anda melihat jajaran direksi baru dan juga komisaris dari PT Garuda Indonesia yang baru, sudah idealkah komposisi ini? Ya, yang pertama saya melihat strukturnya dulu ya. Struktur ini kan ada perubahan. Sekarang ada wakil direktur utama dan ada wakil komisaris utama. Jadi strukturnya berubah, lebih saya melihatnya ini merupakan pembagian kewenangan juga dalam menangani berbagai masalah. Kemudian kalau untuk direksi personilnya dan maupun komisaris, saya yakin Menteri BUMN ini juga sudah mencermati rekam jejak mereka, kemudian juga sudah konsultasi dengan pemegang saham yang besar, juga kepada Presiden. Jadi saya yakin mereka sudah cermat. Sekarang ya biasa saja ada yang meragukan dan sebagainya, tapi yang penting kita sekarang memberikan kesempatan pada mereka untuk bekerja dulu, jangan jangan digoyang-goyang dulu lah, biar mereka kerja dulu gitu. Oke. Pak Alvin, kalau melihat ada posisi baru, wakil direktur utama dan juga wakil komisaris utama, apakah ini adalah posisi yang memang dibutuhkan? Ya, ini saya yakin ini adalah upaya untuk tidak terlalu sentralisir kekuasaan ya, supaya ada keseimbangan gitu. Pak Alvin, nanti kita lanjutkan kembali usai jeda. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa, dan sekarang Pak Alvin Lee sudah bergabung bersama saya di studio. Pak Alvin, kita lanjutkan lagi. Tadi kita bahas soal kehadiran dari jabatan baru ya, ada wakil direksi, direktur utama dan juga wakil komisaris utama. Ada nama-nama lama, ada nama-nama baru. Contoh nama lama yang dipertahankan, ada direktur keuangan dan manajemen risiko, Fuad Rizal di sini. Tahun 2018 Pak Alvin ada sempat terjadi kekisruhan waktu itu, laporan keuangan Garuda dipermasalahkan. Piutang dihitung sebagai laba, akhirnya sampai harus dikoreksi dan merilis kembali, mempublikasikan kembali laporan keuangan yang intinya adalah Garuda ternyata merugi 2,45 triliun saat itu. Apa yang harus dilakukan untuk menyehatkan keuangan Garuda? Ya, yang pertama jelas meninjau kembali biaya-biaya yang besar. Salah satunya adalah biaya sewa pesawat. Kalau kita membandingkan rasio biaya sewa pesawat Garuda terhadap pendapatan itu mencapai hingga 24%. Sedangkan untuk airlines lain kita mengikuti standar internasional di Amerika dan sebagainya, pada umumnya pada kisaran 6-7-8%. Jadi ini sangat tidak efisien. Itu perlu dicari kenapa terjadi demikian. Kalau ini bisa diefisienkan, saya yakin Garuda kinerja keuangannya akan cepat membaik gitu. Dari biaya sewa pesawat saja, dari situ adalah bisa ya Pak ya? Bisa. Tadi komisaris mantan komisaris utama Sahala Lumban Gaul menyebut bahwa kedepannya fokus utama dari Garuda Indonesia ini adalah tidak lagi di tiket, namun juga mulai mencari strategi untuk mengembangkan bisnis lain. Misalnya bisnis di non-tiket, yaitu kargo dan non-kargo, sehingga harga tiket bisa turun. Anda melihat apakah ini fokus yang harus dijalankan? Memang Garuda harus mengembangkan pendapatan yang non-tiket. Sebab kalau tiket ya udah mentok segini saja kan. Termasuk kargo, dan yang sudah dirintis nanti kargo pun tidak harus diangkut oleh pesawat Garuda. Menggunakan drone yang sekali angkut bisa 5 ton dan sebagainya. Yang mana harganya bisa diharapkan biayanya bisa lebih rendah. Tapi yang paling penting adalah mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru, tidak hanya dari tiket yang saat ini masih belum tergarap dengan baik. Belum tergarap dengan baiknya, apakah karena manajemennya yang belum menemukan strategi yang tepat, atau apa faktor menurut Anda? Mungkin pertama kreativitas ya, mengembangkan ini ancillary revenue. Kedua juga semangat juangnya ini yang belum ada. Saya harapkan dengan direksi baru ini ada semangat juang untuk mengembangkan bisnis yang sebetulnya
masih terkait dengan bisnis utama, tapi ini mengembangkan cabang-cabang baru dari bisnis utama itu. Baik, terima kasih Pak Alvin Lee sudah bergabung bersama kami di sini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri dan tetaplah bersama kami. Prime Talk akan hadir sesaat lagi.